warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddarna alaina bil jamaah wa nahana anil mufarraqah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusi zakiyah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersolawat pada baginda Rasulullah dengan membaca ya Nabi salam salamun alaih. Sahabat Patayat yang dirahmati Allah, dalam momentum menyambut tahun baru Hijriah 1442 ini, saya teringat dengan satu ayat yang tersurat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Intinya dari ayat ini, semua manusia yang hidup di dunia ingin merasakan kebahagiaan, baik itu kalangan anak muda maupun orang tua, baik kalangan konglomerat maupun kalangan uang melarat, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pejabat. Betul? Lalu siapakah orang yang berhak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya? Apakah kebahagiaan diperuntukkan hanya untuk seorang pejabat yang di bajunya penuh dengan pangkat, yang mempunyai gedung bertingkat, yang mempunyai mobil silau mengkilat, bahkan mempunyai istri 4? Maka jawabannya firman Allah dalam surah At-Taubah tadi. Orang yang berhak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa orang yang akan bahagia dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah alladzina amanu. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Maka timbul satu pertanyaan. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikatnya, kepada para nabinya, kitab-kitabnya, hari akhir dan qadarnya. Tapi kenapa hati saya selalu kacau, pikiran saya selalu galau? Bahkan saya sering meminta kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan, tapi yang didapat kekecewaan. Saya meminta kupu-kupu, tapi yang datang ulat bulu. Bahkan saya sering meminta bunga mawar, tapi yang saya dapat kaktus dan semak belukar. Subhanallah. Lalu kepada siapa saya meminta jawaban? Maka jawabannya tidak akan didapatkan dari seorang teman, apalagi kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi tanyakanlah pada hati kita, level berapakah tingkat keimanan kita? Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yang akan diberikan kebahagiaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah wahajaru, orang yang senantiasa berhijrah. Hadirin rahimakumullah. Menurut Muhammad Al-Hamid Al-Imam Al-Ghazali, kata hijrah secara maknawi ada 4. Yang pertama, al-intiqalu minal maksiati ila ta'at. Yang kedua, al-intiqalu minal jahli ilal ilmi. Yang ketiga, al-intiqalu minad dulumati ilan nur. Kemudian yang keempat,
al-intiqalu minal kufri ila tauhid. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang akan diberikan kebahagiaan dan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wajahadu, orang yang senantiasa jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Lantas, apakah kita harus pergi ke Gaza? Apakah kita harus pergi ke Palestina? Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang dari perang Badar yang dahsyat sekali, beliau berkata, "Rojakna min jihadil asgori ila jihadil akbar." Kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat pun kaget dan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar daripada perang Badar?" Padahal kita tahu perang Badar merupakan perang yang teramat besar, sehingga waktu itu kaum musyrikin lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Tapi atas pertolongan Allah, kaum muslimin ada dalam kemenangan. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutnya sebagai perang yang kecil? Kemudian Rasulullah menjawab dengan santai dan penuh dengan senyuman. Rasulullah berkata, ada jihad yang lebih besar dari perang Badar, yaitu jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu sendiri. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, ketika kita menginginkan kebahagiaan dan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah 3 hal yang telah tadi saya bacakan. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Sahabat Fatayat rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, dan semoga kita diberikan kebahagiaan. Ditutup dengan satu bait dari Ibnu Malik, warabbu fi ghairil ladzi marraja fama ubihab al wada malam yubah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula